Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membacakan jurnal reading tentang intimal hyperplasia of arteriovenous fistula dengan pembimbing Dr. Dana Himawani Manto. Jadi, eh, sebagai pembukanya, pada pasien dengan CKD yang stage 5, vascular access ini merupakan hal yang esensial dan penting karena pasien ini bergantung pada akses HD-nya ini untuk bertahan hidup. Salah satu penyebab dari kematian dari pasien pada hemodialisa ini terjadi karena adanya akses hemodialisa yang tidak yang malfungsi, bisa bisa karena infeksi atau bisa karena penyebab lainnya. Kemudian ini dari jurnal-jurnal ini juga didapatkan bahwa arteriovenous fistula atau aphasia merupakan tipe yang optimal untuk akses hemodialisa. Kemudian, nah masalahnya 50% dari didapatkan 50% dari aphasia fistula ini mengalami non maturasi dan ini terjadi karena hiperplasia intima. Dan pada pasien yang sudah terjadi maturasi dari AV fistula, ini juga eh, bisa terjadi failure karena dan fungsinya terganggu karena intimal hyperplasia ini. Jadi ini dari gambaran dari aphasia ini kan kita biasanya lakukan endosite anastomosis. Dari ini disebutkan terjadinya intima hiperplasia ini terjadi karena dua event atau dua hal, upstream dan downstream. Pada upstream event ini lebih terjadi karena faktor mekanik. Misalnya ada vascular injury, surgical trauma, atau hemodynamic changes atau perubahan hemodinamik. Nah, pada upstream events ini akhirnya akan menyebabkan gangguan pada pada biologi em, dari sel-sel intima dari pembuluh darah ini yang akan menyebabkan downstream event. Ini terjadi biological change hingga akhirnya menyebabkan perubahan pada vascular smooth muscles dan akhirnya menyebabkan intima hiperplasia. Ini pada intima hiperplasia ini bisa kita lihat ada empat tahapan yang penting. Pertama adalah itu adanya endothelial cells injury. Injury ini bisa terjadi banyak. Pertama bisa karena surgical trauma, bisa karena adanya sistem yang kurang dan atau adanya faktor-faktor inflamasi dan infeksi dan semacamnya. Kemudian karena dari endothelial cells injury ini menyebabkan munculnya respons inflamasi. Respon inflamasi ini akhirnya nanti akan akan mengeluarkan ditangkap oleh sel-sel endotel ini dan sel-sel endotel ini mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi banyak bisa ada tumor-genetic factors, kemudian ada apoptosis faktor dan semacamnya, ada MMP2. Ini menyebabkan perubahan fenotip dari sel ini yang akhirnya sel-sel ini akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang abnormal. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya pada smooth muscle itu selnya itu sifatnya adalah dia bisa berkontraksi dengan baik. Tapi karena pada smooth muscle yang dia sudah dipengaruhi oleh sitokin-sitokin inflamasi ini, dia menjadi lebih eh, sifat dari kontraksinya berkurang dan dia juga menjadi lebih tebal dari biasanya sehingga akhirnya menyebabkan vessel atau lumen remodeling ini yang akhirnya menjadi intima hiperplasia. Ini ya ini salah satu contohnya juga. Ini kalau di sini ditunjukkan bagaimana eh, dari ini juga salah satu proses dari arterialisasi. Jadi itu normalnya dari sini dari arterialisasi ini dia itu berjalan dari gills sini dari arteri dia menuju ke atas.
Tetapi apabila ada faktor-faktor yang nanti akan saya sebutkan belakang dan ada inflamasi, nanti dia menjadi arterialisasinya ini akan tidak efektif dan akhirnya bisa menjadi intima hiperplasia. Nah, jadi initiating agent of intima hiperplasia. Shear stress. Shear stress itu penting pada pada patogenesis intimal hiperplasia ini. Jadi pada aliran darah ini dari jurnal yang saya baca ini ada dua macam ini ada dua macam tekanan. Pertama adalah shear push, yang kedua adalah cyclic tensile force. Jadi ini kalau shear push ini dia tuh ditransmisikan di antara endothelial cells menuju intercellular junction. Kemudian kalau misalnya cyclic tensile force ini dia itu sifatnya longitudinal sesuai sama aliran dari vaskularnya. Pada shear stress ini dua gaya dan tekanan ini dia tuh penting untuk untuk menjaga homeostasis dari endotel dan uh, menyiapkan terjadinya formasi dari eniointima. Nah, ini di sini disebabkan justru pada pada aliran yang rendah itu malah resiko terjadinya injury pada intimalnya lebih tinggi hingga menjadikan hiperplasia. Sedangkan apabila alirannya tinggi itu bisa malah bisa menekan antitrombotik dan eh, anti hiperplasia agent sehingga nanti terjadi maturasinya lebih baik. Itu mengapa kalau misalnya pasien dengan alirannya rendah atau dengan low cardiac output yang rendah biasanya bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk AVF-nya tuh gagal maturasi. Ini setelah, nah ini tadi kan setelah terjadinya injury dari endotel ini, leukosit masuk uh, ke dalam intima untuk kemotaksis. Ini sebagai contohnya dari cross-sectional historiknya. Ini bisa kita lihat di bagian medianya ini menebal. Di sini karena tadi terjadi hiperplasia yang abnormal tersebut. Jadi jadi makrofag dan neutrofils ini dia akan merilis sitokin-sitokin dan profaktor yang akhirnya bisa menyebabkan komponen-komponen yang harusnya ada di endotel sini masuk ke intima sehingga terjadi proliferasi yang abnormal dan akhirnya menyebabkan intimal hiperplasia. Kemudian selain itu apabila terjadi malfungsi pada sel-sel endotelial ini dia akan merusak protective barriernya. Jadi jadi fungsinya ini akhirnya yang seperti tadi yang saya bilang jadinya vasodilatasi, kontraksi dan antiinflamasinya ini terganggu sehingga vascular tone-nya ini pun akan berkurang. Nah, selain itu apabila terjadi disfungsi pada endotel endotel sel ini, dia ini juga akan menyebabkan rilis dari berbagai macam mediator inflamasi. Jadi disebutkan dari jurnal ini kalau misalnya endotel sel ini merupakan organ yang yang penting yang dapat mengeluarkan hormon juga. Nah, di sini apabila terjadi injury pada endotel cell ini, dia akan merilis endothelium derived diastolic factor seperti prostaglandin vasodilator, nitric oxide, endothelium dependent hyperpolarizing factor, kemudian contractile endothelium components. Nah, apabila ini terjadi inflamasi, kemudian terjadi hiperplasia intima ini menyebabkan vascular tone-nya itu juga berkurang dan akhirnya bisa menyebabkan koagulasinya disfungsi dari koagulasi sehingga ada resiko terbentuknya trombus juga.
Nah, ini juga phenotype conversion. Ini phenotype conversion ini kita bisa lihat yang dari sini tadi pada sitokin pada inflamasi yang diakibatkan oleh sitokin ini. Dia ini kan contractile phenotype ini adalah sel-sel yang normal. Apabila dia ini terekspos oleh sitokin-sitokin inflamasi, ini akan sel-sel ini akan berubah menjadi yang kalau misalnya di buku-buku dan jurnal sebutkan ini adalah synthetic phenotype. Synthetic phenotype ini dia mempunyai sifat yang berbeda dari contractile phenotype, di mana dia itu lebih lihat apa ya, kontraktilitasnya lebih rendah, kemudian eh, replikasinya lebih tinggi sifatnya, sehingga dia terjadi yang seperti ini, intimal hiperplasia ini, yang menyebabkan lumennya berkurang. Nah, di sini juga migrasi ini juga, nah dari fenotipenya ini akhirnya akan migrasi ke intima yang akhirnya menyebabkan intima hiperplasia ini tadi. Bagaimana untuk pencegahannya? Prevention and treatment. Nah, kalau misalnya di sini dari jurnal disebutkan kalau misalnya repair yang efektif untuk AVF stenosis ini adalah dilakukannya PTA, percutaneous transluminal angioplasty, yang bisa dengan ballooning saja atau dengan stent graft. Kalau misalnya stent graft ini disebutkan dia bisa melawan dari recoil, katasis elastic recoil, kemudian lumen dari diameternya bisa dioptimalisasi dan dapat um, dan dapat memberikan physical barrier untuk terjadinya restenosis dari lesi. Yang kedua bisa dilakukan dengan balon angioplasti. Dari balon angioplasti ini adalah mekanismenya dengan powerful expansion dari lumen sehingga menyebabkan deep rupture dari neointimal tissue. Nah, akhirnya akan melebarkan diameter dari pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih baik. Tapi ini tapi deep rupture dari balon angioplasti ini juga yang akhirnya akan menyebabkan masalah juga pada selanjutnya. Nah, karena karena dia akan memicu kaskade inflamasi yang tadi sudah disebutkan pada awal. Untuk mencegah adanya intimal hiperplasia akibat depressor ini, akhirnya ada juga salah satu cara itu dengan diberikannya drug coated balloons atau DCB. DCB ini jadi sewaktu dia dilakukan balon angioplasti, di sini juga pembuluh darahnya ini juga diberikan obat-obat yang dapat mencegah intimal hiperplasia. Yang paling sering digunakan adalah paclitaxel. Jadi paclitaxel ini mempunyai efek antiproliferatif di mana dia itu mencegah propagasi dan migrasi dari smooth muscle itu ke dalam intimal, dan dia juga bisa mencegah miointimal hiperplasia. Tapi di sini respons dari dark coated balloons ini dia juga tidak konsisten karena biasanya terjadi stenosisnya itu ada di banyak tempat. Disebutkan dia tidak konsisten. Ini salah satu contohnya dari balon anguloplasty. Ya, inflamasi hiperplasia ini juga bisa terjadi pada site permasalahan. Nah, tadi seperti dia disebutkan sebelumnya, kalau misalnya balon dilatasi itu dia akan menyebabkan ekspansi dari lumen yang dipaksa sehingga terjadi injury pada intimanya. Injury pada intima ini dia akan menyebabkan reaktif hiperplasia dan akhirnya ada failure dari dialisis lagi. Jadi ini disebutkan kalau misalnya rate dari reintervensi dari PTA ini bisa mencapai 50% dalam 6 bulan. Jadi, selain itu untuk mencegah terjadinya intima hiperplasia ini, kita juga harus gentle dan ya pelan-pelan dalam kita operasi. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi
mengurangi trauma pada pembuluh darah yang kita akan lakukan operasi. Jadi misalnya puncture berkali-kali atau waktu handling itu dengan pelan-pelan sehingga tidak terjadi rupture dari pembuluh darah atau mikro rupture yang mungkin kita tidak tahu. Selain itu, ini disebutkan yang dalam, ya kalau ini dalam level biologi, jadi bisa dari inhibisi, dari proliferasi dan movement dari smooth muscle ini disebutkan kalau di jurnal itu bisa diberikan high dose heparin. Tapi saya baca-baca lagi, ini high dose heparin ini menyebabkan ini juga masih belum dianggap efektif karena ini dari heparin ini membutuhkan dosis yang tinggi, malah justru meningkatkan risiko dari bleeding. Selain itu ada obat yang terbaru 5 metroxytriptophan. 5 metroxytriptophan ini dia bisa menghambat inflammatory respon dan bisa mengurangi respon inflamasi vaskular yang sistemik. Tapi ini juga masih dalam tahapan eh, percobaan. Kemudian bisa selain itu bisa diberi salah satunya adalah pemberian statin juga bisa untuk mengurangi terjadinya amalgamation atau proses intimal hiperplasia ini. Jadi secara konklusi intimal hiperplasia ini sangat berkorelasi dekat terhadap injury pada endothelial cells, terus habis itu perubahan pada smooth muscle, hemodinamik dan inflamasi. Kemudian untuk mengetahui patogenesis dari internal hiperplasia secara lebih lengkap kita harus melakukan penelitian lebih pada genetik, biologi, serta secara digabungkan dengan basic feeding dan clinical practice pada sehari-hari.